barengan sama aku tentunya Mutiara di YouTube channel Ngulik Omah. Dan pada kesempatan kali ini aku ada di salah satu perumahan di daerah Juanda nih. Namanya The Juanda. Dan ini di belakang aku ada salah satu unitnya. Ini yang tipe Kaso, teman-teman. Penasaran buat kita lihat-lihat isi dalamnya kayak gimana? Yuk langsung aja ikutin aku. Oke, sebelum kita lihat nih gimana dalamnya, ini kita bahas dulu nih soal fasadnya. Jadi unit-unit yang ada di Juanda ini dia menggunakan konsep Skandinavian minimalis nih teman-teman. Dan bisa dilihat dari fasadnya juga ini ya, ini Skandinavian banget. Dan ada permainan tali airnya nih di fasadnya. Bisa teman-teman lihat juga di sini besar, banyak bukaan-bukaan yang besar. Dan menggunakan kusen-kusen aluminium. Di area carportnya nih teman-teman, ini bisa cukup untuk satu mobil dan juga beberapa sepeda motor ya. Lebarnya ini kurang lebih sekitar 4 meter nih teman-teman. Udah luas banget. Buat tipe Kaso ini lebarnya di 6,8 meter, untuk ke belakangnya itu 11 meter teman-teman. Jadi emang udah lega banget. Dan di area sampingnya nih ada taman yang cukup banget buat teman-teman letakkan tanaman-tanaman hias supaya mempercantik rumah teman-teman. Ada di sekitaran 2 meteran ya teman-teman. Dan ini udah cukup banget. Di sini juga ada tandon bawah dan ada beberapa keran untuk PDAM-nya. Oke, kita masuk ke area entrance-nya nih teman-teman. Di area entrance ini dia ada bukaan-bukaan yang besar. Ini ada satu jendela hidup dan satu jendela mati yang cukup besar. Ini hampir sampai ke plafon ya teman-teman. Ini kurang lebih kira-kira tingginya sekitar 2,4-an. Dan untuk lebar pintunya ini cukup lebar. Ini sekitar lebarnya 1 meteran teman-teman. Ini menggunakan multiplex dan juga dilapisi oleh HPL. Yuk kita masuk teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di area dalamnya nih, area di ruang living dan dining. Oke, jadi ini konsepnya menggunakan open space karena untuk area perumahan yang lahannya tidak terlalu luas, ini cocok banget buat teman-teman terapin di rumah teman-teman. Konsep open space sangat menghemat tempat dan juga multifungsi banget. Seperti yang ada di depan saya ini ada area livingnya. Mungkin nanti teman-teman kalau misal teman-teman nontonnya untuk jarak segini ya bisa bikin sakit mata ya. Tapi teman-teman santai aja. Layout itu nanti bisa didiskusikan sama teman-teman sendiri gimana enaknya. Dan juga mungkin teman-teman mau desain untuk interiornya, bisa teman-teman langsung hubungi ke interior kesayangan teman-teman, desainer interior kesayangan teman-teman. Ini aku ada salah satu desainer interior yang bisa aku rekomendasikan buat teman-teman. Coba hubungin Akakarya Property. Oke, kita langsung ke area dinding yang sebelah sini ya teman-teman. Ini menggunakan full kaca yang pastinya bisa menambah ilusi nanti kalau misal teman-teman masuk ke dalam ruangan ini jadi terlihat lebih luas lagi gitu. Makanya jadi kan ini seperti menerus gitu ya teman-teman. Padahal ini aslinya dinding. Tapi kalau misal dipasangi kaca kayak gini, dia semakin ilusinya tuh semakin seperti masih panjang sampai ke belakang sana. Dan di area sini terdapat area meja makan yang cukup banget untuk teman-teman dan keluarga kecil teman-teman buat berkumpul bersama, deep talk mungkin, bahasanya udah kayak anak-anak kekinian ya, deep talk. Dan di atasnya ini ada satu lampu gantung yang lucu banget ini. Modelnya bisa nanti teman-teman lihat detailnya. Ini cakep banget dan cukup minimalis buat rumah yang minimalis kayak gini. Di belakangnya juga terdapat satu kitchen set yang nggak terlalu besar tapi ini cukup banget. Ini ada satu kompor tanam tapi tetap menggunakan gas, masih menggunakan gas. Dan ini ada satu wastafel ya teman-teman, buat cuci piring dan beberapa kabinet-kabinet yang pastinya bisa dipakai untuk penyimpanan. Area bawah ini pasti untuk maintenance si wastafel dan juga kompornya. Di sini juga ada satu area di mana sudah dipaskan nih, sudah di custom untuk si kulkasnya. Jadi terlihatnya tuh sangat rapi gitu ya, pas, emang fit buat kulkas ini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bikin
interior kitchen itu bisa teman-teman pastikan dulu nih mau pakai kulkas modelnya apa, tipenya apa. Jadi si desainer interior nanti bisa menyesuaikan buat tingginya, buat lebarnya kayak gitu. Jadi kelihatannya tuh rumahnya tetap rapi. Dan di area belakang sini, ini ada satu pintu dengan luasan tingginya yang cukup tinggi ya. Semuanya di sini kosan-kosannya itu tinggi-tinggi semua teman-teman. Hampir capai ke plafon. Plafonnya ini kira-kira sekitar 2,7 meter teman-teman. Jadi memang nggak terlalu tinggi, tapi ini udah comfy banget. Dan di area belakang sini ada satu taman yang panjang sampai ke ujung. Jadi ini lebarnya kurang lebih 1,2 meter ya teman-teman. Tapi dia dibikin taman kering kayak gini. Jadi konsepnya lucu ya. Kayak kering gitu tapi masih tetap cantik. Ada satu lampu taman di belakang. Oke, itu dia tadi. Dan ini juga bisa digunakan sebagai area servis ya teman-teman. Teman-teman bisa mungkin nanti kalau teman-teman membeli unit ini, teman-teman bisa rubah area taman itu jadi area untuk cuci jemur mungkin kayak gitu. Dan di samping sini ini ada satu toilet yang bisa digunakan untuk sebagai toilet tamu juga gitu. Di sini sudah ada satu wastafel, ada shower dan juga ada kloset duduk. Ini juga tinggi ya, dan ini dindingnya sudah full keramik semuanya teman-teman. Jadi kalau di toilet teman-teman udah full keramik, pastinya maintenance jadi lebih mudah, nggak kayak menggunakan dinding biasa. Kita tutup lagi ya, karena ini toilet. Dan kita ada di area sini teman-teman. Area sini ini adalah sebenarnya kalau teman-teman beli unit ini, area ini adalah area ruang tidur teman-teman. Jadi rumah ini sebenarnya memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Tapi karena ini rumah contoh ya, jadi ini dibobol ya maksudnya dibongkar, lalu dijadikan sebagai tempat kerja kayak gini. Dikasih satu rak-rakan yang gede dan juga ada laci-laci yang banyak supaya ini sebagai tempat penyimpanan, karena ini rumah juga nggak terlalu besar. Jadi mungkin kurang space dibuat gudang gitu kan. Jadi ada satu tempat di mana dia itu menyediakan laci-laci kayak gini supaya penyimpanan tetap rapi kayak gitu, tidak mengotori rumah gitu ya. Dan ini juga ada satu meja belajar atau mungkin untuk meja kerja juga. Bisa teman-teman gunakan sebagai tempat untuk teman-teman kerja WFH kayak gitu. Terus di sini juga dikasih satu kursi yang nyaman banget ada di pojokan kayak gini. Buat apa sih? Buat merenung. Kira-kira besok ini kerjaan kayak gimana? Aduh, pusing gitu kan ya. Jadi kita kalau merenung udah di pojokan aja gitu, biar nggak sedih-sedih amat. Apalagi kalau pojokannya estetik kayak gitu kan, makin cakep. Dan untuk lantainya ini teman-teman, ini menggunakan granit. Dia granitnya motif kayu dengan ini lebarnya itu 60 kali 15 ya, 60 kali 15. Ini cakep nih teman-teman. Jadi kesannya itu kayak hangat gitu ya rumah ini. Dia full granit sampai lantai 2 pun tetap dia pakai granit. Dan tangga-tangganya ini juga. Nah, dia juga menggunakan plin ya teman-teman. Yang pastinya plin ini sangat bermanfaat buat teman-teman kalau semisal rumahnya nggak mau cepet kotor nih dindingnya. Karena kita kan biasanya nyapu, ngepel, nyapu itu kena debu, ngepel itu biasanya kena air pel gitu kan, biasanya kotor. Kalau teman-teman nggak kasih clean di dindingnya, itu nanti bisa membuat dinding itu jadi cepet kotor, jadi kelihatan gitu noda-nodanya kayak gitu. Makanya ini dikasih clean supaya lebih terjaga lagi, terlindungi. Ini menggunakan kayaknya ya, ini menggunakan sisa-sisa dari granit yang digunakan di lantai ini teman-teman. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Ini untuk tangganya, ini kurang lebih ukurannya sekitar 80 cm, dan juga railingnya ini simple banget nih teman-teman. Dia ini railingnya menggunakan kayak pipa besi gitu ya. Jadi dipasang kayak gini.
cukup simpel, dan ini ketinggiannya juga pas banget, nggak bikin capek. Lalu juga, nah kita sampai nih di lantai 2-nya. Di lantai 2 ini masih lantainya menggunakan granit dan juga masih ada plinnya nih teman-teman. Jadi nggak cuma di lantai 1 aja gitu ya. Di sini untuk saklar dan stop kontaknya menggunakan Schneider teman-teman. Jadi dah top. Dan ini pintunya juga menggunakan multiplex. Kita masuk ke kamar. Ini kamar utama, oh kamar anak. Kita masuk ke kamar anaknya dulu ya. Menggunakan multiplex, terus dikasih dilapisi sama HPL. Lalu ini dia teman-teman untuk kamar anaknya. Ini kamar anak yang cukup simpel, bersih, clean warnanya. Perpaduan warna coklat mocha dan juga warna broken white tuh makin kelihatan kamar ini tuh dewasa, tapi juga apa ya, menunjukkan kedewasaan tapi juga bersih gitu ya, meskipun anak-anak. Dan ini kayaknya cocok untuk semua anak, untuk warna-warna ini ya, cocok untuk semua umur gitu ya warna-warna ini. Nah ini kelihatan bagus banget, kelihatan mewah gitu loh warnanya, diperpadukan warna kayak gold tapi ini apa ya, lebih ke bronze ya warna-warna ini. Oke, dan di sini juga disediakan beberapa laci yang gede-gede. Pastinya buat penyimpanan ini cukup. Terus di sini juga ada rak-rak. Lalu di sini juga ada satu ambalan di mana ini bisa diletakkan pajangan-pajangan hiasan seperti ini. Lalu sudah disediakan satu stop kontak dan satu untuk antena nih ya. Terus ini nanti bisa teman-teman pasangi televisi. Terus di area ujung sini juga ada satu meja belajar yang pastinya cukup banget buat anak-anak teman-teman. Mungkin ya nanti mau belajar itu udah paket komplit, udah ada kasur, sudah ada wardrobe-nya, terus sudah ada ambalan buat taruh pajangan. Terus juga di sini ada satu untuk meja belajar. Terus di sini ada satu bukaan yang lebar banget teman-teman. Ini ukurannya sama kayak pintu. Jadi dia ini dari bawah ya teman-teman, dari bawah full sampai atas sekitar 2,4 gitu tingginya tadi. Lalu juga ditutupi oleh tirai ini karena ini kan menghadap keluar ya, jadi cahaya mungkin bisa terlalu banyak masuk. Tapi tenang aja, kalau misal dikasih tirai ini, kita tinggal puter ini, nah ini akan tertutup dan cahaya yang masuk tidak terlalu berlebihan kayak gitu. Dan di sini kasih satu nakas, dan ini ada laci dan ada beberapa stop kontak di bawahnya. Dikasih satu lampu tidur di samping kasur seperti ini, jadi bikin tidur itu makin nyaman lagi. Nah ini kamar anaknya comfy banget, nyaman banget, dan emang kelihatan untuk sang buah hati gitu ya. Jadi rasanya itu warm. Dan kita masuk ke kamar utamanya nih teman-teman. Kamar utama sama pintu menggunakan multiplex dengan lapisan HPL. Dan ini adalah kamar utamanya teman-teman. Dikasih wardrobe kayak gini, sama kayak yang kamar anak tadi ya. Ini ada beberapa rak di atasnya, lalu ada gantungan seperti ini yang terbuka. Terus juga di sini ada laci yang pastinya ini sudah soft close. Lalu di samping di samping kasur juga ada ada dua nakas di kanan kiri, dan ada dua lampu tidur. Ini kalau dinyalain pasti ambience di malam hari itu bikin nyaman, bikin enak banget kalau tidur. Nah ini teman-teman, di kamar utama ini dikasih satu meja, ini custom ya teman-teman, dari ujung bentuk L gini, dan ini sesuai banget sama ukuran dari kamar ini. Jadi ini udah dipastikan kalau ini custom. Lalu banyak pintu-pintu untuk kabinet seperti ini, yang pastinya bisa untuk penyimpanan barang, jadi lebih banyak dan rapi lagi. Lalu di sini juga ada kayak ambalan-ambalan yang besar-besar kayak gini, bisa teman-teman taruh untuk buku-buku teman-teman. Dan di sini ada meja kerja lagi nih ya, bisa dipakai untuk meja kerja. Dan pastinya ini juga menghadap ke bukaan yang
cukup besar. Nah, ini dia teman-teman. Kalau misal teman-teman beli unit ini, teman-teman bisa bekerja sambil memandangi tetangga-tetangga nih ya. Nah, itu kan kalau di depan itu kan udah pasti kamar tetangga kan. Kita tontonin aja ya. Kriminal. Dan ini sudah ada kursi untuk kerjanya. Dan sama teman-teman ini menggunakan warna-warna kayak gold, terus coklat susu, warna broken white kayak gitu ya. Ini kesannya, oh di sini juga ada hiasannya juga. Nah, ini bedanya sama kamar anak tadi ya. Kalau kamar anak tadi kan hiasannya kayak tulisan-tulisan kayak gitu ya. Itu udah dan colorful. Kelihatan banget kalau ini anak-anaknya. Nah, kalau di sini dikasih warna-warna yang lebih dewasa lagi gitu ya. Ada warna biru dongker kayak baby blue, terus ada warna gold kayak gitu. Dan ini udah kelihatan mewah banget. Terus ini juga bisa digunakan sebagai tempat meletakkan pajangan-pajangan kayak gitu. Ini kurang nih, ada yang kurang nih. Harusnya di sini dikasih juga stop kontak sama untuk antena ya. Nah, ini bisa diletakkan TV kayak gitu, teman-teman. Atau mungkin sudah ada tapi di bawah kali ya. Nah, itu nggak kelihatan. Dan yang terakhir nih teman-teman, ini adalah ruangan toilet untuk di lantai 2. Nah, di toilet ini sama kayak di toilet lantai 1 sudah tersedia wastafel, terus juga ada kacanya, dan ini keramik teman-teman, dindingnya dari lantai sampai ke atas itu keramik. Maintenance-nya jadi lebih mudah. Lalu di sini juga ada kaca untuk boven nih ya. Ini menggunakan kaca buram supaya tidak terlihat sama tetangga gitu kan. Nah, ini dikasih kaca buram. Terus juga di sini ada shower dan kerannya, dan di sini ada klosetnya. Oke teman-teman, itu dia tadi untuk review rumah tipe Kaso ini yang ada di The Juanda. Buat teman-teman mungkin ya yang mau tanya-tanya nih soal unit ini, teman-teman bisa banget hubungi nomor marketing yang ada di bawah sini. Dan teman-teman, aku kasih spill harganya nih. Kira-kira di spill nggak sih harganya? Boleh. Kita spill ya harganya. Ini start from 1,2 M aja loh teman-teman. Nah, di 1,2 M ini teman-teman bisa dapetin rumah yang secakep ini, dan yang pastinya dapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi dan 1 carport. Buat teman-teman semuanya mungkin butuh untuk desainer interior nih ya, aku mau beli rumah unit ini di The Juanda, tapi aku mau bikin interiornya juga gitu. Nah, teman-teman bisa banget hubungi desainer interior kesayangan teman-teman. Yang aku kasih rekomendasi ini salah satunya Aka Karya Property. Ini teman-teman bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di bawah ini buat free konsultasi. Nah, buat teman-teman, bantu channel ini supaya makin berkembang lagi dengan kasih like, komen, dan subscribe. Dan kalau bisa share juga ke teman-teman dan saudara-saudara teman-teman. Oke, gitu aja video ngulik omah pada kesempatan hari ini. Ketemu lagi sama aku Mutia di lain kesempatan, tentunya di YouTube channel Ngulik Omah. Bye.